Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi kepustakaan, baik yang berupa buku, jurnal, artikel, kemudian dokumen dan lain sebagainya yang digunakan dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah dan biasanya ditempatkan di bagian terakhir atau halaman terpisah dari tulisan ilmiah tersebut. Keberadaan dari daftar pustaka ini bersifat wajib atau mesti ada dalam sebuah karya ilmiah. Dan daftar pustaka ini disusun secara alfabetis, yakni dimulai dengan yang berawalan A, B, C, dan seterusnya. Unsur-unsur dalam daftar pustaka adalah nama pengarang ditulis secara terbalik. Ini berbeda dengan penulisan dalam catatan tubuh ataupun catatan kaki, yang bila catatan tubuh hanya diambil kata nama akhirnya, dan jika dalam catatan kaki tidak perlu dibalik. Kemudian diikuti dengan judul buku, termasuk judul buku tambahannya, dan diikuti dengan data publikasi, yakni tempat terbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Kemudian juga jika daftar pustaka tersebut berbentuk artikel, maka nama pengarang artikel dan judul artikel, atau jika tidak ada nama pengarangnya maka cukup judul artikelnya. Kemudian diikuti dengan data publikasi media. Untuk artikel di media, nama media dan tanggal terbit. Kemudian diikuti dengan alamat lengkap internet dan waktu akses jika diambil di internet. Nah, sekarang kita lihat satu persatu bagaimana penulisan daftar pustaka. Jika buku satu pengarang, maka susunannya adalah nama pengarang dibalik, diikuti judul buku dengan cetak miring, kemudian kota penerbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Misalnya David Barrett menjadi Barrett David. Kemudian media sosiologi, judulnya dicetak miring. Kemudian London and New York adalah tempat terbitnya, Routledge adalah penerbitnya, dan 1994 adalah tahun di mana buku tersebut diterbitkan. Kemudian jika buku dengan 2 atau 3 pengarang, maka nama pengarang 1 dibalik, diikuti dengan nama pengarang 2 dan 3 yang tidak perlu dibalik. Kemudian diikuti dengan judul buku dicetak miring, kota penerbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Kemudian jika buku dengan banyak pengarang, maka cukup ditulis nama pengarang pertama dibalik ditambah dengan et al atau yang lainnya maksudnya. Kemudian diikuti dengan judul buku cetak miring, kota penerbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Selanjutnya jika buku yang telah direvisi, maka nama pengarang dibalik, judul buku, revisi, edisi, kota penerbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Kemudian jika buku yang terdiri dari 2 jilid atau lebih, maka nama pengarang dibalik, judul buku, volume atau jilid, volume 1, 2, 3, dan seterusnya, kota penerbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Kemudian jika buku terjemahan, maka nama penerbit asli dibalik, judul buku terjemahan, ada tulisan terjemahan di sana, kemudian nama penerjemah,
kota penerbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Kemudian jika kamus, maka ditulis dengan nama pengarang kamusnya tetap dibalik, kemudian judul kamus, kota penerbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Kemudian jika artikel dari sebuah buku antologi, nama pengarang artikel dibalik, kemudian diikuti dengan judul artikel yang ditulis oleh pengarang artikel tersebut, kemudian judul buku. Nah, karena dalam buku antologi ada judul artikel dan judul buku. Kemudian editor, di sana nama editornya. Nah, jika kemudian editornya lebih dari satu, maka di sana ditambah dengan s gitu ya, menjadi nama editor, kota penerbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Kemudian jika artikel dari sebuah jurnal atau majalah ilmiah, nama pengarang artikel dibalik, judul artikel dalam tanda kutip, kemudian nama jurnal atau majalah ilmiah, edisi jurnal atau bulan terbit, tahun terbit, kemudian halaman. Nah, halaman di sini maksudnya bukan halaman kutipan tersebut diambil, tetapi adalah halaman dimulai dan berakhirnya artikel tersebut. Kemudian jika artikel dari koran atau majalah, maka nama pengarang artikel dibalik, kemudian judul artikel dalam tanda kutip, kemudian nama media, tanggal, dan tahun terbit. Kemudian jika dari berita koran atau majalah, maka judul berita, nama media, tanggal, dan tahun terbit. Selanjutnya, jika diambil dari skripsi, tesis, atau disertasi yang belum diterbitkan, maka nama penulis dibalik, judul skripsi, tesis, atau disertasi, kemudian level karya, skripsi, tesis, ataupun disertasi, kemudian fakultas dan universitas, nama kota, dan tahun terbit. Kemudian jika makalah seminar yang tidak diterbitkan, maka nama penulis dibalik, judul makalah, forum penyampaian makalah, penyelenggara seminar, nama kota, dan tahun. Selanjutnya, jika dokumen yang tidak diterbitkan, maka lembaga yang mengeluarkan dokumen, kemudian nama dokumen, nama kota, tanggal, dan tahun dikeluarkan dokumen. Dan terakhir adalah dari artikel di internet, maka nama penulis dibalik, judul artikel, dan alamat lengkap internet atau waktu aksesnya juga. Misalnya diakses ada alamat lengkap internetnya, misalnya www dan seterusnya, kemudian dalam kurung disebutkan aksesnya tanggal berapa, tanggal, bulan, dan tahunnya. Nah, kadang kita juga sering bertemu dengan artikel di internet yang tidak memiliki penulis, maka boleh juga kita menjadi rujukan. Langsung saja tuliskan judul artikelnya, kemudian alamat lengkap internet, dan waktu akses. Nah, catatan yang perlu harus diketahui adalah daftar pustaka ini penulisnya ada beberapa gaya atau ada beberapa versi. Nah, dalam versi lainnya, misalnya tahun terbit itu bisa ditempatkan setelah nama penulis, bukan di akhir dari susunan daftar pustaka tersebut. Misalnya, kalau yang kita bahas tadi, Barat David
Media Sociology, London and New York, Routledge, 1994. Tahun terbit diletakkan di akhir sebuah daftar pustaka. Nah, di versi yang lainnya, tahun terbit ini bisa diletakkan setelah nama. Misalnya di sana, Barrett David, langsung tahun terbit 1994, Media Sociology, judulnya, kemudian London and New York, Routledge. Nah, seperti itu. Demikianlah yang dapat dijelaskan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.